dari S1 jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberi sedikit materi mengenai laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu sendiri merupakan output dari siklus akuntansi. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi, laporan keuangan itu sendiri merupakan sarana komunikasi. Laporan keuangan digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Laporan keuangan menyediakan rangkuman informasi kepada pemilik. Oke, manfaat laporan keuangan ini ada untuk berbagai pihak ya. Untuk sekarang saya mau memberikan empat pihak di mana pihak-pihak tersebut membutuhkan manfaat laporan keuangan itu sendiri. Yang pertama, pihak manajemen untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Untuk para pemilik perusahaan digunakan untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang diinvestasikan. Yang ketiga adalah untuk kreditur, untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan. Yang keempat, pemerintah untuk dasar penghitungan pajak. Selanjutnya ada elemen-elemen laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva atau aset, yang kedua ada utang atau kewajiban atau biasa disebut liabilitas, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada biaya, yang keenam ada untung. Laporan keuangan memiliki 9 elemen. Yang pertama adalah aktiva, yang kedua adalah hutang, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah biaya, yang keenam adalah untung, yang ketujuh adalah rugi apabila perusahaan tersebut rugi, yang kedelapan ada setoran, yang kesembilan ada private atau biasa disebut sebagai pembantu modal. Private ini adalah penarikan secara pribadi dari pemilik perusahaan. Nah, laporan keuangan ini terdiri atas empat laporan. Yang pertama adalah neraca atau laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas, yang keempat ada laporan perubahan modal, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama kita bahas neraca atau laporan posisi keuangan terlebih dahulu. Neraca atau laporan posisi keuangan menggambarkan aset, kewajiban dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Jadi elemen-elemen pembentuk laporan posisi keuangan ini ada 3, yaitu aset, kewajiban dan modal. Sama seperti di bawah ini, unsur neraca, aset, kewajiban dan modal. Lanjut, nah ini judul neraca. Contoh judul neraca. Yang paling atas, Coki Lab Travel Design, ini merupakan nama perusahaannya. Yang kedua ini neraca adalah nama laporannya. Yang ketiga 30 April ini merupakan tanggal pelaporan. Ya, yang pertama kita kupas mengenai harta. Harta itu harta atau aset dibedakan menjadi 2, harta lancar atau aset lancar dan harta tetap atau aset tetap. Di antaranya aset lancar itu adalah ada kas, piutang wesel, perlengkapan, beban-beban dibayar di muka. Lalu aktiva tetap ada tanah, gedung, peralatan dan mesin. Yang selanjutnya ada utang atau liabilitas, yang merupakan hak terhadap harta dan pihak selain pemilik. Liabilitas juga dibedakan menjadi 2, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Yang pertama, contoh-contoh liabilitas itu ada utang usaha, utang wesel, utang gaji, utang bunga, utang sewa, utang pajak, utang obligasi, dan utang sewa guna usaha. Untuk unsur pembentuk selanjutnya dari laporan posisi keuangan ada modal, yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan. Ya, modal itu sendiri merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga. Unsur-unsur yang mempengaruhi modal adalah pendapatan. Pendapatan akan menambah modal. Yang selanjutnya beban akan mengurangi modal. Yang ketiga investasi. Yang keempat pengambilan untuk keperluan pribadi atau yang biasa kita sebut private. Berikut bentuk neraca. Bentuk neraca ada 2, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Bisa dilihat di sini, bentuk skontro itu yang bersebelahan antara aktiva dan pasivanya. Yang bentuk stafel itu yang bentuknya atas bawah aktiva dan pasivanya.
Lalu lanjut ke laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi ini melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban-beban yang terjadi atau yang disebut laba bersih. Tapi apabila beban melebihi pendapatan, maka disebut rugi bersih. Laporan laba rugi ini menyajikan hasil usaha perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Jadi ada tiga unsur pembentuk laporan laba rugi, yaitu pendapatan, biaya, dan untung atau rugi perusahaan tersebut. Dari perhitungan pendapatan dikurangi biaya. Nah, berikut ada contoh judul laporan laba rugi sama seperti laporan posisi keuangan tadi. Yang pertama adalah nama perusahaan, yang kedua adalah nama laporannya, yang ketiga adalah tanggal pelaporannya. Nah, ini rumus mencari laba, yaitu laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Yang selanjutnya laporan perubahan modal, atau biasa kita sebut laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menyajikan perubahan modal perusahaan akibat operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Jadi di laporan perubahan modal ini ada unsur-unsur pembentuknya, yaitu laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi sebelumnya dan setoran tambahan dari pemilik. Ini maksudnya laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi yang dibuat sebelumnya, bukan pada tahun tersebut, pada periode tersebut, tapi untuk membuat laporan perubahan modal itu diperlukan pembuatan laporan laba rugi terlebih dahulu. Sama seperti laporan perubahan modal dan posisi keuangan, berikut adalah judul laporan perubahan modal. Yang pertama nama perusahaan, yang kedua laporan perubahan ekuitas, ini adalah nama laporannya, yang ketiga adalah tanggal pelaporannya. Ya, laporan perubahan modal ada dua hal yang mempengaruhi ekuitas atau modal itu sendiri, yaitu untuk kenaikan ekuitas disebabkan oleh investasi oleh pemilik. Yang kedua disebabkan oleh laba bersih. Apabila perusahaan laba, maka untuk laporan perubahan modalnya terjadi kenaikan ekuitas. Untuk penurunan ekuitas yaitu penarikan oleh pemilik atau biasa kita sebut privé. Yang kedua, perusahaan mengalami rugi. Yang selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas ini berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Unsur-unsur pembentuk laporan arus kas adalah penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo. Nah, laporan arus kas ini ada 3 aktivitas. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang untuk dari aktivitas operasi, bagian ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan perusahaan yang dari operasi perusahaan. Yang arus kas dari aktivitas investasi, bagian ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Yang selanjutnya pendanaan, bagian ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Ya, jadi laporan arus kas ini pertama dari operasi, ini berasal dari penerimaan dari pelanggan. Yang selanjutnya pembayaran kepada pemasok atau pembayaran kepada karyawan. Yang arus kas dari aktivitas investasi ini berasal dari pembelian tanah atau penjualan tanah. Pokoknya ini yang berupa aset-aset tetap perusahaan. Yang selanjutnya arus kas dari aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Itu berasal dari investasi oleh pemilik dan penarikan oleh pemilik. Berikut ada contoh judul laporan arus kas sama seperti laporan-laporan keuangan yang sebelumnya sudah kita bahas. Untuk yang pertama nama perusahaan itu sendiri, yang kedua nama laporannya, yang ketiga tanggal pelaporannya. Terima kasih.